Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur yang kami hormati, Bapak Ketua dan Bapak Ibu pengurus MKKS periode 2023-2026 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai kegiatan kita sebagai pengurus baru dalam rangka menyusun program kerja pengurus baru. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jadi pertemuan ini mohon maaf ya. Pertemuan ini dilakukan secara maraton karena memang situasi sedang mendesak Bapak Ibu. Dan karena besok di dinas akan ada rakor yang menyusun ya, yang agendanya menyusun program kerja Dinas Dikbud tahun 2023, makanya kita harus melakukan pertemuan atau dalam rangka ada bahan kita besok di rakor itu kita mengadakan pertemuan pada hari ini, sehingga mohon maaf kemarin banyak sekali usulan kenapa tidak bisa diundur ke atau bagaimana ya, itu pertimbangannya karena hasil yang sekarang ini akan kita bawa nanti sebagai bahan besok di rakor. Itu sebabnya juga Bapak Kabid terima kasih sudah ikut berkenan hadir di sini dalam rangka nanti dalam penyusunan program kita itu ada sinkronisasi antara programnya MKKS dengan programnya dinas. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai tuan rumah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kepercayaan Bapak Ibu kepada SMP 3 sebagai tempat pertama kita menyelenggarakan kegiatan MKKS untuk pengurus baru. Mohon maaf apabila nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan ya, yang misalnya Bapak Ibu rasakan di sini ya kurang pas, itu kami mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti diskusi penyusunan program akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua. Oleh karena itu marilah dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala kita buka pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum acara diskusi oleh Pak Ketua, kita dengarkan dulu pengantar dari Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP. Oh ya, langsung sama Pak Ketua. Kepada Pak Ketua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur, yang hormati segenap pengurus MKKS SMP Negeri Kabupaten Lombok Timur periode 2023-2026. Singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia, mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, terutama juga nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat niki dalam rangka kita membicarakan kelanjutan daripada kegiatan yang sudah kita ikuti di SMP 1 Labuan Haji, yaitu dalam rangka kita membahas
rancangan atau rencana program kerja yang memungkinkan untuk kita laksanakan untuk tahun anggaran 2023. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya kepada seluruh umat manusia sehingga dapat kita merasakan, dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketiga kalinya terima kasih kami sampaikan kepada wabil khusus Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP, kepada segenap pengurus yang telah menghadiri undangan yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahanlah kehadiran kita di tempat ini tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan kita hari ini yaitu sesuai dengan yang telah sampaikan, yaitu pembahasan rencana program kita yang akan kita tawarkan kepada rekan-rekan kita di forum MKKS nanti secara keseluruhan. Nah, itu sebabnya kita awali dengan kita intern pihak pengurus untuk rancangan kegiatan tersebut, sehingga ada program yang akan bisa kita tawarkan nanti pada saat MKKS di bulan Februari. Jadi pada kesempatan ini juga hadir Bapak Kabid. Kenapa beliau kami hadirkan di tempat ini? Karena sepertinya banyak kegiatan kita nanti yang akan istilahnya sejalan atau satu arah, satu warna dengan program yang ada di bidang SMP. Karena sekolah alhamdulillah dengan Pak Kepala Bidang yang baru ini, dan mudah-mudahan beliau tidak digeser lagi supaya kita jangan bingung lagi. Sebab kalau beliau digeser lagi, bingung lagi kita. Kalau sama misalnya matchingnya dengan seperti ini kan begitu. Itu jadi kita susah nanti programnya karena beliau sudah menyampaikan beberapa program yang dirancang di bidang SMP itu sepertinya bisa kita satukan dengan program kita. Mungkin nanti polanya kita saling mendukung baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi finansial atau pembiayaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini nanti yang pertama kita bahas adalah program kita bersama, program kita masing-masing dengan rancangan yang sudah kami sampaikan. Kami mohon nanti dari masing-masing pelungguh di bidang masing-masing pelungguh itu mungkin ada usulan dan sebagainya. Nanti itu yang kita tampung, kita masukkan sehingga langsung kita tulis dia dan sebagainya. Jadi pelungguh dari masing-masing bidang itu mencoba mengusulkan, tetapi tidak kita tutup kemungkinan walaupun ada rekan kita yang tidak di bidang itu, tetapi dari pemikiran beliau ada usulan. Saya kira tidak masalah itu Bapak Ibu untuk kita bedah bersama, kita bahas bersama. Di samping nanti mudah-mudahan di program kita ini ada program yang keselarasan kita dengan bidang supaya sekaligus kita nampakkan di program ini. Itu kemudian yang pertama yang dulu kita selesaikan. Kemudian setelah itu barulah kita akan bahas ada kegiatan yang sepertinya malah hari Rabu itu sudah harus dimulai, yaitu pelatihan menganalisis arkas dari masing-masing wilayah. Jadi kita ada 3 wilayah, wilayah utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan. Itu yang harus kita rancang cepat karena ini pesan Pak Kadis. Kita SMP dikasih waktu paling lambat tanggal 31 pembahasannya di bidang di tingkat SMP sudah harus selesai. Nah itu Bapak Ibu. Nah tetapi setelah kami lihat pajangan dari Pak Haji Yusuf, kemudian tiang juga kemarin sudah memerin, ternyata di Arkas itu sudah bisa kita katakan aksi nyata itu sudah ada di situ, sudah digiring kita, malah nomor kode kegiatan sudah ada di situ juga, jadi kode rekening sudah ada di situ. Jadi tinggal sekolah nanti tinggal mencari kode rekening itu apa saja yang ada di situ, dimatchingkan dengan aksi nyata yang sudah ditayangkan di situ. Jadi ada 3 perinan
pada perinan rapot, ada rekomendasi, ada juga langsung istilahnya aksinya di situ gitu. Jadi ada 3. Nanti kita harapkan masing-masing sekolah bisa memerin itu, dan itulah yang nanti dibawa pada saat pelatihan itu. Sehingga di pelatihan itu kita harapkan juga narasumbernya itu tidak berceramah. Jadi dia membimbing sekolah sampai jadi analisis yang masuk di dalam ARKAS begitu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi tidak lagi sekolah akan diceramahi begini dan sebagainya. Jadi langsung action. Jadi terakhir begitu selesai kegiatan maka harus selesai dia program itu gitu. Nah ini jadi ARKAS bersama pelatihan soal ya. Pelatihan soal ini yang mendesak, yang harus kita selesaikan, pesanan oleh Pak Kadis. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, dari laporan kami kemarin yang terakhir itu, mungkin nanti bendahara bisa mencocokkan kembali. Pak Man kalau bisa niki di depan, Pak Mulawarman, pelungguh cek dia kembali data teman kita yang masih ada beban itu dicekkan. Kita harapkan hari ini mudah-mudahan ada finalisasi sekolah mana saja yang masih ada beban. Nah kita berharap mungkin nanti penyelesaian beban itu kita sama-sama berbagi untuk mengunjungi beliau, untuk menanyakan bagaimana kaitannya dengan beban yang masih tertulis di data itu begitu. Nah mudah-mudahan dengan misalnya kita turun bersama itu, kita berbagi wilayah dan sebagainya, mudah-mudahanlah ada penyelesaian, karena kami kepingin bahwa ada informasi terkait dengan sekolah itu begitu. Jangan sampai kita tidak dapat. Jadi artinya begini, jangan sampai ada sekolah yang, karena yang sering terjadi itu Bapak Ibu, begitu kita kasih tahu pihak kepala sekolah yang sekarang, wah bitna kepeng nu si kepala silai lo konsul masa mana setoria. Nah supaya pihak sekolah juga proaktif sama yang bersangkutan itu begitu. Jadi jangan, kita mungkin tidak bisa menerimanya begitu saja begitu kalimat itu gitu. Nah seperti itu yang kami harapkan. Dengan angka misalnya sekitar 60-an ini, kalau ini bisa tertarik Bapak Ibu, kemungkinan banyak langkah yang bisa akan kita laksanakan di 2023 ini. Jadi polanya nanti mungkin kita sama-sama berbagi untuk bersilaturahim ke teman-teman. Jadi yang tidak katakan kata menagih enggak. Jadi kita bersilaturahim sambil mencocokkan. Karena tidak menutup kemungkinan ada teman mungkin namanya bendahara juga kan manusia, sangara wah nyetor lalu kelupaan dan dia punya kwitansi, itu silakan nanti bisa pelungguh sampaikan juga ke bendahara nanti begitu. Dan untuk 2023 ini sudah kita pesan sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh Pak Kabid, karena Pak Kabid niki pernah memegang uang Selombok Timur, makanya beliau ada pengalaman lah bagaimana menangani keuangan itu. Jadi polanya nanti pola kwitansi yang terpotong pinggir itu. Jadi setiap yang nyetor ada apa namanya, ada arsipnya di kwitansi itu. Jadi nomor ceknya itu gitu. Itu yang ketiga Bapak Ibu yang kita selesaikan hari ini. Kemudian yang keempat, kalau memang ini kita rasakan harus kita laksanakan, silakan Bapak Ibu kita rancang bersama terkait dengan penggiliran lokasi MKKS-nya. Yang dulu memang kita sudah rancang di 2022, ini jadwalnya ini dan sebagainya, akan tetapi beberapa kali kita coba wilayah timur, begaan timurnya misalnya model Sembelia kita ambil gitu, atau model Suela. Kebanyakan teman yang di barat ini tidak hadir. Soalnya mancan tak datang di Selong, leman Selong malek kali 2 malek. Nah, kalimat itulah yang membuat kami pihak pengurus mengambil jalan tengah. Itu sebabnya kami lebih banyak ngusarnya di dalam. Nah, kan tetapi kalau memang demi kebaikan kita bersama, kita rancang penjadwalannya, terlepas dia wilayah tengah. Jadi kalau bisa kita gilir tengah, utara, tengah, selatan, utara, tengah, selatan gitu, itu lebih bagus gitu. Jadi semua bisa merasakan. Mungkin nanti polanya per kecamatan saja kita menulisnya. Nah nanti kecamatan itulah yang menentukan sekolah mana yang ketempatan gitu. Nah sedangkan kalau polanya di lapangan itu kita serahkan ke tempat itu. Apakah pola mesa-mesa
pola bergotong royong kita serahkan sepenuhnya di kecamatan tersebut gitu nggih. Nah ini mungkin gambaran 4 hal yang harus kita selesaikan pada hari ini, tapi nanti sebelum kita diskusi dari yang pertama, kami harapkan mungkin ada arahan dari Bapak Kepala Bidang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, dan mungkin yang langsung saja kepada Bapak Kepala Bidang kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua dan Pengurus MKKS periode 2023-2026 yang sama-sama saya hormati. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas ketika rapat-rapat sebelumnya terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di SMP, baik itu SMP yang negeri maupun swasta. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kemarin itu adalah yang paling ditekankan itu ada beberapa hal, terutama dengan apa yang akan kita laksanakan besok, yaitu tentang pelaksanaan BIMTEK Arkas, karena dari sinilah titik pangkalnya nanti akan kita melakukan pengelolaan anggaran yang ada di masing-masing sekolah. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis juga terkait dengan masalah akses platform Merdeka Mengajar yang pada saat ini memang kami terus menginformasikan Bapak Ibu melalui forum WhatsApp grup khusus untuk MKKS, mengingatkan kepada kita banyak tonggakan di situ bagi sekolah-sekolah yang belum banyak masuk di dalam platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya juga untuk penggunaan akun ID belajar Bapak Ibu, ini sangat masih kita di bawah angka 80, sementara dari pusat menginginkan kita di atas 90% untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan menggunakan akun ID belajar maupun akun-akun yang lain. Selanjutnya saya mengingatkan kembali tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tentang pelaksanaan BIMTEK penyusunan instrumen evaluasi seluruh satuan pendidikan, terutama untuk pembuatan kisi-kisi, indikator, dan soal standar. Ini sangat luar biasa memang. Jadi ini ditekankan dari awal-awal harus kita segera, karena memang ada kejadian-kejadian kemarin yang menjanggal dari hati nurani dari Bapak Kepala Dinas kita ini, namun bukan di satuan pendidikan SMP ya, banyaknya di satuan yang di bawah kita di SD. Yang untuk penyusunan soal standar. Jadi itu yang menjadi beban kita, karena memang terfokusnya itu sebenarnya bukan pada kita di SMP, namun di satuan pendidikan sekolah dasar. Memang karena banyaknya memang di satuan pendidikan sekolah dasar ini, sehingga banyak berbenturan di situ, sehingga penyusunan soal ini banyak diambil alih oleh K3S maupun yang lain. Baik, terlepas dengan itu, dengan juga banyaknya program-program yang sudah diinformasikan oleh Bapak Kepala Dinas untuk kita laksanakan, yaitu kegiatan berjenjang, terutama dengan OSN, Olimpiade Sains, kemudian yang lain-lain, dan banyak menyita perhatian kita. Permintaan dari Pak Kadis ini sangat banyak sekali ya. Ada GSMS juga di situ yang perlu kita kembali harus melaksanakan kegiatan tersebut. Festival Tunas Bahasa, Lomba Zikir Asmaul Husna, ini yang menjadi kira-kira ikon sekarang dari Bapak Kadis kita ini untuk kita terus sebarluaskan kepada anak-anak didik kita ini dengan mengikutkan mereka dalam Lomba Zikir Asmaul Husna. Selanjutnya banyak lagi. Kemarin saya sudah berkunjung ke Dinas Arpusda dari Kepala Bidang K3 SM-nya, ingin mengadakan kerjasama dan menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu MKKS, terutama dengan pengelolaan perpustakaan Bapak Ibu. Karena memang perpustakaan ini sangat riskan juga ya. Kemarin mereka menawarkan adanya bimbingan teknis tentang pengelolaan perpustakaan, terutama di satuan pendidikan, baik di SD maupun di SMP. Cuman memang pada mulai dari tahun 2020 ini kita kekurangan anggaran, sehingga kita banyak diminta untuk membantu dalam pelaksanaan BIMTEK dengan program-program mereka. Cuman saya bilang belum memastikan,
kalau kita belum ketemu dengan teman-teman di MKKS selaku pengelola dari satuan pendidikan kita di SMP. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan saya, ada beberapa sekolah juga pengelolaan DAK yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka memberikan bantuan sarana prasarana di sekolah kita yang ada di satuan pendidikan SMP. Banyak pertanyaan, kenapa kok sekolah kami tidak bisa dapat? Di pola aplikasi yang sudah dilaksanakan dalam bentuk aplikasi Krisna ini sangat riskan. Dikira dari kabupaten itu bisa memberikan warning untuk bisa diberikan atau disetujui oleh pemerintah pusat. Untuk itu saya terutama dari bidang SMP kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Kadis bagaimana caranya kita difasilitasi oleh teman-teman di MKKS ini untuk bisa mendatangkan narasumbernya dari pusat untuk memberikan kita seperti apa sih kita bisa mendapatkan atau disetujui tentang mendapatkan dana DAK di masing-masing sekolah. Biar dia jelas, langsung nanti kita narasumbernya sudah saya berkomunikasi juga dengan Pak Basuki namanya dari Ditjen SMP tentang pengelolaan Sarpras DAK kita. Itu yang menjadi mungkin hal yang harus kita cepat respon karena Pak Basuki dari Ditjen ini menginginkan kita melaksanakan kegiatan ini di bulan Februari awal-awal sebelum kita update data terbaru terhadap permintaan anggaran DAK yang ada di masing-masing satuan pendidikan kita di SMP. Jangan sampai nanti di kabupaten itu yang menjadi gambaran bahwa kita yang melakukan persetujuan terhadap Bapak Ibu mendapatkan anggaran DAK pada tahun-tahun selanjutnya. Seperti yang disampaikan juga kemarin oleh anak buahnya Pak Basuki, bahwa ada beberapa persyaratan-persyaratan itu yang memang harus dipenuhi selama kita meminta anggaran DAK di Kementerian Pendidikan. Untuk itu sekali lagi saya berharap kepada kita mana yang menjadi hal yang sangat terpenting untuk kita laksanakan mulai dari program MKKS dari awal sampai nantinya bisa dilaksanakan seperti apa yang akan menjadi tujuan kita. MKKS kita harapkan bisa membantu kegiatan bidang juga di kami. Ada 2 nantinya kegiatan bidang yang rencananya akan kami laksanakan, yaitu tentang peningkatan kompetensi TIK yang ada di masing-masing satuan SMP, baik itu negeri maupun swasta, dan selanjutnya peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Itu yang mungkin kita akan didukung dan kami mencoba seperti apa yang saya sampaikan pada kegiatan MKKS terakhir kita di sini, di bawah. Waktu itu saya sudah menyiapkan 2 anggaran kegiatan, yaitu pertama tentang TIK dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita tekankan karena besok kita akan melaksanakan kegiatan rakor bersama Kepala UPTD dalam rangka persiapan kita melaksanakan kegiatan BIMTEK Arkas yang dimana kita SMP diminta kesempatan pertama sebelum berakhirnya bulan Januari ini pelaksanaan kegiatan BIMTEK Arkas ini sudah kita laksanakan. Besok kita akan berusaha bersama dengan Kepala UPTD sebagai penanggung jawab wilayah untuk bisa berkolaborasi dengan mereka sehingga terjalin kerjasama dengan mereka di UPTD semuanya. Mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.